Redmi Note 15 sekarang resmi di global. Render dari iPhone Fold serta detail baru untuk iPhone 18 dan HP dari Honor dengan baterai 10.000 mAh. Selamat datang lagi di Beritek, di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru di dunia teknologi, dan yang pertama adalah Redmi Note 15 series sekarang resmi dengan 4 model baru, Redmi Note 15 4G dan 5G, lalu ada yang Pro dan Pro Plus. 4 HP ini punya desain yang sama. Desain yang aku masih kurang suka sih dengan modul kameranya itu yang kelihatan kotak kayak gitu di tengah. Kayak aneh aja kelihatannya. Nggak enak banget. Nah, lu untuk speknya yang Redmi Note 15 4G dan 5G ini, chipsetnya itu untuk yang 4G dia pakai Helio G100 Ultra. Dan pilihannya ada RAM 6GB dan 8GB, habis itu storage-nya bisa sampai 512GB. Sementara yang 5G itu pakai Snapdragon 6 Gen 3 yang bisa dipasangkan dengan RAM hingga 12GB dan storage-nya 512 juga. Dan baterainya itu sedikit beda. Dengan versi 4G ini bawa baterai 6000 mAh, tapi chargingnya cuma 33 watt, sedangkan yang 5G baterainya lebih kecil, 5520 mAh, tapi chargingnya bisa sampai 45 watt, lebih cepat. Dan perbedaan ini terus berlanjut. Kalau yang 4G itu bisa punya IP rating IP64, yang 5G dapat IP66. Dan kalau untuk kameranya sama, untuk kamera utamanya 108 megapiksel Samsung HM9 dengan OIS. Cuma kalau yang 5G dapat tambahan kamera ultrawide 8 megapiksel. Ya, seenggaknya bukan gimmick 2 megapiksel kayak yang di versi 4G-nya lah. Masih bisa dipakai walaupun buri. Dan selain itu speknya itu kurang lebih sama, layarnya AMOLED 6,7 inci Full HD plus 120 Hz dengan peak brightness itu sampai 3200 nits. Dan juga kamera depannya ada 20 megapiksel. Dan untuk yang Pro dan Pro Plus ini bawa upgrade yang signifikan terutama di chipsetnya. Dengan yang Pro itu pakai Dimensity 7400 jauh lebih cepat. Dan Pro Plus juga lebih cepat lagi dengan Snapdragon 7S Gen 4. Baterainya juga lebih besar dari kedua varian di bawahnya tadi. Dengan versi Pro itu punya baterai 6580 mAh dan yang Pro Plus itu kurang lebih sama 6500 dengan charging 100 watt kalau yang Pro Plus. Nah, untuk layarnya juga sama. AMOLED 6,83 inci Full HD plus 120 Hz dengan peak brightness hingga 3200 nit. Itu juga ada in-display fingerprint dan layar ini dilindungi oleh Gorilla Glass Victus 2. Kamera yang di belakang juga sama untuk kedua HP ini, utama 200 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Sedangkan yang di depan untuk varian Pro itu pakai sensor 20 megapiksel dan Pro Plus-nya pakai 32 megapiksel. Nah, untuk yang Pro dan Pro Plus ini punya rating IP66, IP68, dan IP69. Dan semua lini Redmi Note 15 ini masih pakai Android 15 dan HyperOS 2, jadi masih ketinggalan versi tahun lalu. Dan untuk harganya di Eropa sekarang sih, Redmi Note 15 4G ini dimulai dari 229 euro atau sekitar 4,4 juta untuk varian 6128. Yang 5G 6128 itu di 279 euro atau 5,4 juta. Dan sedangkan yang 15 Pro itu di 1700 zloty atau sekitar 7,9 juta. Dan Pro Plus di 2000 zloty, 9,3 juta. Kalau di Indonesianya itu masih belum kapan rilisnya, tapi HP ini udah punya sertifikat TKDN yang menandakan mungkin gak lama lagi sih HP ini bisa datang ke sini. Semoga aja dengan harga lokal yang lebih waras. Harga Eropa bakal mati kalau masuk ke sini. Dan Xiaomi selain mengumumkan Redmi Note 15, mereka juga mengumumkan bahwa Xiaomi dan Leica ini telah memperdalam strategic partnership mereka, yang kini jadi model co-creation, sehingga kita bisa mengharapkan kolaborasi lebih dalam antara mereka di hardware dan softwarenya. Dan dalam pengumuman tersebut juga menampilkan bahwa Xiaomi 17 Ultra ini akan membawa terobosan generasi baru untuk solusi sistem optikal dengan lensa telefoto baru yang akan menjadi
lensa telefoto pertama yang mempunyai sertifikasi Leica apochromatic di industri smartphone, dan Xiaomi mengklaim nanti pengguna dapat mengharapkan progres yang signifikan terutama di kualitas low light dan peningkatan di detail di scene kontras tinggi. Dan Xiaomi juga mengkonfirmasi 17 Ultra nanti akan mendapatkan sensor tipe 1 inci untuk kamera utamanya, yang dikembangkan spesifik untuk device mobile. iPhone Fold akhirnya ada render cut-nya yang juga dikeluarkan bersama dengan pengukurannya yang ditujukan untuk perusahaan case dan aksesoris kayak gitu. Dan menurut dari gambar tersebut, iPhone Fold ini akan punya layar dalam 7,76 inci, resolusinya 2713 kali 1920, sedangkan layar covernya itu 5,49 inci, resolusinya 1422 kali 2088. Dan untuk ukurannya, HP ini itu waktu dilipat 120,6 kali 83,8 kali 9,6 mm. Dan waktu dibuka itu 120,6 kali 167,6 kali 4,8 mm. Di gambar tersebut juga ada tanda bulat kecil untuk kamera selfie di dalam layar utamanya. Sedangkan di covernya itu akan mendapatkan kamera style tompel. Jadi ini sepertinya HP iPhone pertama yang punya kamera dalam layar. Untuk kamera belakangnya itu ada 2. Dan modul kameranya itu bentuknya kayak yang ada di iPhone Air. Mungkin lebih mirip kayak yang HP kalau nggak salah Vivo S50 apa itu. Yang bentuk modulnya kayak pil di iPhone Air tapi lensanya ada 2. Dan untuk iPhone Fold ini mungkin akan diperkenalkan sekitar September kayak tanggal rilis Apple biasanya. Tapi rumor akhir-akhir ini sih mengklaim kalau HP ini nggak datang hingga awal 2027. Jadi aku nggak tahu kenapa kalau emang beneran Apple punya rencana buat masukin kamera ke dalam layar. Kalau lihat kualitasnya biasanya itu kurang banget, tapi kalau Apple entah gimana bisa mengimprove itu sih, ya bagus sih. Cuma kalau bisa tompel aja, kenapa mereka sampai segitunya? Karena mereka juga berencana untuk masukin hardware dari Face ID itu di bawah layarnya dengan iPhone 18. Nah, jadi menurut laporan terbaru iPhone generasi selanjutnya itu akan meletakkan kebanyakan hardware dari untuk Face ID itu di bawah layarnya dan sisa tompelnya doang di kamera depan. Jadi iPhone ini nanti akan kelihatan kayak Pixel 5 kalau dilihat dari depan. Dan di laporan itu juga sepertinya kameranya yang di belakang mungkin akan upgrade juga. Karena setidaknya salah satu dari kameranya itu akan mempunyai variable aperture yang membuat kamera tersebut bisa mengatur banyaknya cahaya yang masuk, membawa kontrol yang lebih baik terhadap depth of field dan jepretan low light-nya. Nah, ini bisa kemungkinan sih kamera utamanya yang dapat duluan. Dan mungkin juga paling ya di versi Pro-nya aja. Lalu Honor sebentar lagi akan merilis penerus dari Honor GT dengan Honor Win. Jadi CNMO telah merilis render dari HP ini dengan 3 varian warnanya, dan Honor Win ini nampaknya akan menggunakan frame metal kalau dilihat dari garis antenanya itu yang kelihatan di framenya. Dan modul kameranya itu punya 3 kamera dan sebuah kipas. Jadi modul kameranya ini kayak Poco, tapi ini kayak ada tekstur kulit-kulitannya kalau dilihat dari rendernya itu. Dan rumornya ini nanti akan ada 2 model untuk HP ini, ada yang biasa dan Pro. Dan untuk yang biasa ia akan menggunakan chip flagship tahun lalu yang 8 Elite. Sedangkan yang Pro itu bawa chip sekarang 8 Gen 5 yang seharusnya itu masih 16% lebih kenceng lah dari 8 Elite. Dan setidaknya salah satu dari HP tersebut akan membawa baterai Monster 10.000 mAh yang bisa dicas hingga 100 watt. Untuk layarnya sih keduanya pakai 6,8 inci AMOLED dan belum ada informasi rilisnya kapan dan harganya berapa. Tapi kalau lihat dari Honor GT kemarin sih waktu rilis itu di 45 jutaan ya yang versi biasa. Dan itu membawa 8 Gen 3 di tahun 2024. Jadi mungkin aja di sekitar segitu 45 jutaan atau paling tinggi 5 sampai 6 jutaan untuk varian biasa. Itu bagus sih. 5-6 jutaan dapat SoC flagship walaupun tahun lalu, karena itu masih beneran kenceng performanya buat main game apapun. Apalagi kalau dapat baterai 10.000 mAh, beneran jadi HP gaming yang paling terjangkau dan value-nya paling bagus di pasaran sekarang. Nah, kalau tadi itu HP Honor yang gede itu sekarang yang mini kita ngomongin,
yaitu Honor Magic 8 Mini, dan kita dapat detail lebih lanjut. Jadi menurut rumor terbaru dari China, HP ini akan punya 4 varian warna, dan karena dari artikel ini dia pakai machine translation, aku langsung mention aja warna dasarnya. Pokoknya ada putih, hitam, oranye, dan ungu. Dan Magic 8 Mini ini punya kode nama Lindy. Habis itu untuk speknya itu layarnya 6,3 inci. Ya walaupun namanya mini tapi nggak terlalu mini. Aku harap itu 6 inci. Tapi bodo amat lah, 6,3 inci masih lumayan daripada 6,6, 6,7. Chipsetnya masih kelas flagship Dimensity 9500. Framenya metal. Habis itu ada fingerprint ultrasonic. Dan dari spek yang udah bocor sebelumnya juga mencakup layar resolusi 1,5K. Kamera utamanya 200 megapiksel, telefoto 50 megapiksel, sensor 1:1,5 inci, baterainya 5500 mAh, masih oke banget, dan ketebalannya itu di bawah 7 mm, tipis banget juga. Jadi kalau disuruh milih seri Honor yang paling aku pengenin sih yang mini ini sih pasti. Masih dapat kualitas flagship tapi tipis dan enak dipegang karena kecil. Dan selanjutnya Samsung telah resmi mengumumkan Exynos 2600. Ini adalah chip pertama yang diproduksi di fabrikasi 2 nanometer Gate-All-Around, dan Samsung mengklaim peralihan ke 2 nanometer ini memungkinkan peningkatan yang signifikan dalam performa, efisiensi, dan thermal, sesuatu yang Exynos sering ketinggalan oleh saingannya kayak Snapdragon atau MediaTek, Apple kayak gitu. Dan Exynos 2600 ini punya 10 core. Ini kayaknya pertama kali chip HP bawa 10 core sejak Helio X10 kalau nggak salah, yang di Redmi Note 4 itu. Dan mengikuti jejak MediaTek dengan Dimensity 9500, mereka juga membuang efisiensi core dari SoC ini. Jadi untuk konfigurasinya sih 1+3+6 ya, tapi dia nggak ada yang namanya core kecil. Jadi dia satu prime core C1 Ultra di 3,8 GHz, ada 3 performance core C1 Pro di 3,25 GHz, dan 6 C1 Pro yang bisa dibilang efisiensi, tapi ini core-nya masih gede sama kayak performance core-nya, tapi cuma clock speed-nya diturunin jadi cuma 2,75 GHz. Dan Samsung mengklaim struktur baru ini meningkatkan performa CPU secara keseluruhan hingga 39% dibandingkan Exynos 2500. Aku yakin sedikit dari itu karena tambahan 2 core itu. Dan di chipset ini dia pakai GPU X-Clip 960 yang Samsung katakan menawarkan 2 kali performa compute dan hingga 50% performa ray tracing lebih baik dibandingkan pendahulunya. Dan ada fitur baru juga kayak Exynos Neural Super Sampling atau INSS. Jadi di chip ini buat upscaling dan frame generation. Kalau di PC itu kayak DLSS atau FSR. Nah, di sektor AI juga dia mendapatkan peningkatan hingga 113% dan desain yang memperkuat privasi dan keamanan. Untuk ISP-nya ini dia mendukung kamera 320 megapiksel dan 108 megapiksel di mode zero shutter light. Dan ia mendukung rekaman hingga 8K 30 dan 4K 120 kalau pakai HDR, serta dukungan APV codec milik Samsung yang bikin videonya lebih efisien. Di situ juga ada visual perception system baru yang dapat mendeteksi detail kecil secara real time, dan ada deep learning video noise reduction yang menjanjikan peningkatan di video low light. Dan Samsung mengatakan ISP ini bisa sekitar 50% lebih efisien dari yang sebelumnya. Dan perubahan yang mungkin paling penting sih untuk chip ini adalah teknologi heat path block-nya atau HPB yang dapat mengurangi hambatan thermal dan mungkin bisa mengurangi masalah panas dan throttling yang sering banget dialami Exynos dibandingkan chip lain. Jadi simpelnya itu teknologi ini mereka meletakkan plat berbasis tembaga di atas chipnya, dan itu akan membantu memindahkan panas keluar dari chipnya. Ini diklaim mengurangi thermal resistance hingga 16%. Jadi apakah ini bisa membantu mengurangi panasnya Exynos? Kita tunggu aja nanti. Selain itu, chip ini juga mendukung LPDDR5X, UFS 4.1, itu HDR10+, layar 4K, refresh rate 120 Hz, dan
sepertinya akan menggunakan chip modem dan konektivitas yang terpisah. Jadi kalau dilihat dari ini, mereka pakai formulanya MediaTek Dimensity 9500 seenggaknya untuk CPU-nya, dan apakah ini bisa membantu Samsung untuk mengejar ketertinggalannya antara kedua chip itu? Mungkin aja, apalagi mereka jadi chip pertama yang pakai 2 nanometer dengan teknologi barunya Samsung itu. Dan juga dengan teknologi heat path block itu mungkin aja mereka bisa ngurangin panasnya hingga bisa minimal lebih stabil lah soal performanya dalam jangka panjang. Cuma yang menjadi tanda tanya itu masih dalam GPU-nya, karena beda dengan MediaTek yang mereka cuma pakai model dari ARM. Ini kan Samsung sama kayak Qualcomm. Mereka bikin GPU mereka sendiri, dan habis kerjasama dengan AMD, apakah mereka bisa mengejar akhirnya ketertinggalan terhadap Qualcomm? Nggak tahu. Tapi aku berharap lebih dari Samsung sih dengan terobosan-terobosan mereka yang mereka bawa di chip ini. Dan ini bakal lucu banget kalau emang ini beneran. Soalnya kan setauku yang Galaxy S26 biasa dan Plus yang di Korea itu dia pakai Exynos 2600. Selain itu semuanya pakai Snapdragon. Kalau akhirnya yang di Korea dengan versi biasa itu punya performa dan efisiensi lebih bagus dari Snapdragon, itu bakal lucu banget. Karena sekalinya mereka nggak mau ngeluarin Exynos ke pasar global, malah Exynos performanya lebih bagus dari Snapdragon. Tapi itu masih belum jelas, kita tunggu aja. Seharusnya Galaxy S26 itu rilisnya di awal tahun depan. Dan itu aja untuk hari ini. Like kalau ada suka, subscribe. Sumber beritanya nanti akan ada di bawah. Thank you. Bye-bye.